Salam budaya, lestari budayaku. Perkenalkan, saya Abrina Bilawardani dengan nomor NIM 25040330083. Saya mahasiswa kelas A, Prodi Pendidikan Sejarah. Berikut adalah video saya mengenai sejarah kebudayaan Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan yang terhormat. Salam budaya, lestari budayaku. Hari ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai sejarah kebudayaan Indonesia dengan fokus pada musik keroncong sebagai salah satu elemen yang dinamis, mencerminkan kekayaan budaya bangsa kita. Sejarah kebudayaan Indonesia adalah kisah panjang perpaduan beragam pengaruh, mulai dari masa prasejarah dengan seni gua dan alat musik sederhana, hingga era kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit yang memperkaya seni pertunjukan dan musik gamelan. Kemudian, datangnya Islam membawa elemen sufi dan qasidah, diikuti kolonialisme Barat yang memperkenalkan instrumen Eropa. Di era modern ini, globalisasi menambah lapisan baru, menciptakan hibriditas kultural yang unik. Kebudayaan Indonesia bukanlah statis. Ia adalah proses akulturasi dinamis, di mana seni dan musik menjadi cermin identitas nasional. Fokus kita hari ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah musik keroncong yang lahir dari interaksi kolonial dan menjadi simbol adaptasi budaya. Melalui keroncong, kita bisa melihat bagaimana kebudayaan Indonesia berevolusi dari pengaruh asing hingga menjadi alat ekspresi rakyat, bahkan sebagai pengiring perjuangan kemerdekaan. Presentasi ini akan dimulai dari kajian umum, kemudian mendalami asal-usul, pengaruh, instrumen, dinamika perkembangan, tokoh penting, hingga adaptasi modern keroncong. Untuk lebih memahami konteksnya, mari kita telusuri kajian sejarah kebudayaan Indonesia secara mendalam. Kajian ini menekankan evolusi budaya dari era pra-kolonial hingga pasca-kolonial, di mana akulturasi menjadi kunci utama. Pada masa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, kebudayaan dipengaruhi oleh India melalui perdagangan, menghasilkan seni seperti wayang dan gamelan yang simbolis dan filosofis. Kemudian, era Islamisasi pada abad ke-13 hingga 16 membawa seni tarik suara dan rebana, mengintegrasikan nilai spiritual dengan tradisi lokal. Era kolonial Portugis, Spanyol, dan Belanda, serta Jepang memperkenalkan elemen barat seperti biola, gitar, yang bercampur dengan musik tradisional, menciptakan genre hibrida. Dinamika ini tidak hanya tentang penyerapan, tapi juga resistensi. Kebudayaan menjadi alat perlawanan, seperti lagu-lagu rakyat yang menyindir penjajah. Di era kemerdekaan, Soekarno dan tokoh nasionalis menggunakan seni untuk membangun identitas bangsa, dengan musik sebagai media persatuan. Kajian modern seperti yang dilakukan oleh antropolog seperti Clifford Geertz melihat kebudayaan Indonesia sebagai teater negara, di mana musik seperti keroncong mencerminkan negosiasi antara tradisi dan modernitas. Secara filosofis, kebudayaan kita mengajarkan nilai gotong royong dan harmoni, di mana musik bukan sekedar hiburan, tapi sebagai penguat ikatan sosial dan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang, mari kita fokus pada musik keroncong, yang merupakan contoh sempurna dari dinamika kebudayaan Indonesia. Keroncong adalah genre musik tradisional yang lahir dari perpaduan budaya Portugis, Belanda, dan elemen lokal Indonesia pada abad ke-17. Dikenal dengan irama lambat, melodi, sentimental, dan lirik yang penuh nostalgia, keroncong mewakili hibriditas kultural yang unik, sebuah akulturasi antara timur dan barat. Kata keroncong sendiri
berasal dari suara gitar ritmis, cerong-cerong, yang menjadi ciri khasnya. Genre ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga mencerminkan sejarah sosial. Dari musik rakyat, era kolonial, hingga simbol nasionalisme. Di era perjuangan, keroncong sering menjadi pengiring perjuangan dengan lagu-lagu seperti Sepasang Mata Bola, Bengawan Solo, dan lain sebagainya, yang menyemangati rakyat melawan penjajah, menjadi alat propaganda halus untuk membangkitkan semangat persatuan. Dinamika keroncong menunjukkan bagaimana musik bisa berevolusi dari pengaruh asing menjadi identitas Indonesia yang otentik dan relevan hingga saat ini. Kemudian, jika kita mengulik asal-usul musik keroncong sendiri dapat ditelusuri secara mendalam pada abad ke-16, ketika Portugis membawa budaya mereka ke Nusantara melalui Malaka dan Maluku. Para budak dan pelaut Portugis memperkenalkan musik fado yang lambat dan melankolis, bercampur dengan tradisi lokal. Pada 1661, orang mestizos keturunan Portugis dan Afrika dari Malaka dipindahkan ke Batavia oleh VOC, mendirikan Kampung Tugu, sebuah tempat lahirnya keroncong modern. Awalnya disebut Morisco atau Cafrinho. Genre ini berkembang dari lagu-lagu rakyat Portugis yang diadaptasi dengan instrumen lokal seperti keroncong, yaitu gitar kecil. Pada abad ke-19, keroncong menyebar ke Jawa Tengah dan Yogyakarta melalui pedagang dan pekerja migran, bercampur dengan gamelan dan tembang Jawa. Di era kolonial Belanda, keroncong menjadi populer di kalangan masyarakat urban bawah, sering dimainkan di pasar malam atau pesta rakyat. Dinamika asal-usul ini mencerminkan kolonialisme sebagai katalisator budaya. Meski lahir dari penindasan, keroncong menjadi alat ekspresi rakyat, bahkan sebagai pengiring perjuangan melawan penjajah dengan lirik yang menyiratkan pemberontakan halus. Pengaruh budaya dalam keroncong sangat kaya dan multidimensi, menjadikannya hibriditas kultural yang sempurna. Pengaruh utama dari Portugis adalah fado dan ukulele atau cavaquinho dan melodi sentimental yang bercampur dengan ritme Afrika dari budak-budak yang dibawa. Belanda menambahkan elemen Eropa seperti violin dan cello, menciptakan orkestra kecil. Elemen Indonesia terlihat dalam gamelan, suling, dan lirik berbahasa atau berlanggam Jawa atau Melayu yang sering mengandung filosofi seperti kesabaran dan cinta tanah air. Pada era Jepang, yaitu 1942 sampai dengan 1945, keroncong dilarang tapi diam-diam dimainkan sebagai bentuk resistensi. Pasca kemerdekaan, pengaruh nasionalis membuat keroncong menjadi pengiring perjuangan dengan lagu-lagu yang memotivasi rakyat selama revolusi, seperti adaptasi lagu perlawanan yang disiarkan melalui radio gerilya. Dinamika ini menunjukkan keroncong bukan sekedar musik, tapi medium akulturasi yang mencerminkan sejarah perjuangan bangsa, di mana pengaruh asing diubah menjadi alat pemberdayaan lokal. Kemudian, instrumen dan ciri khas keroncong. Instrumen keroncong mencakup cuk, yaitu ukulele untuk melodi tinggi, cak berupa gitar ritmis untuk cerong-cerong, kemudian violin untuk improvisasi, lalu flute, suling untuk nada lembut, cello, dan kemudian kontrabas untuk bass. Ciri khasnya adalah irama repetitif dengan tempo lambat, andante, lirik romantis yang sering bertema cinta, alam, atau nostalgia, serta struktur lagu sederhana berupa intro instrumental, verse, refrain, dan koda. Variasi seperti langgam Jawa menambahkan elemen gamelan, membuatnya lebih introspektif.
Dalam konteks perjuangan, instrumen sederhana ini memungkinkan keroncong dimainkan secara gerilya, menjadi pengiring lagu-lagu patriotik yang mudah dihafal dan disebarkan. Dinamika perkembangan keroncong sangat menarik. Pada kurun waktu 1920 hingga 1940-an, era keroncong populer melalui radio, nirom, dan rekaman HMV dengan gaya seperti keroncong tugu yang melankolis. Pasca kemerdekaan, keroncong berkembang menjadi simbol nasional, sering dimainkan di acara negara dan sebagai pengiring perjuangan, seperti selama agresi militer Belanda, di mana lagu keroncong ini sebagai bahan bakar untuk menyemangati para tentara yang sedang bergerilya. Di tahun 1960 sampai 1980-an, menghadapi pengaruh rock dan pop, keroncong beradaptasi menjadi keroncong modern dengan elemen elektrik. Dinamika ini mencakup tantangan globalisasi, tapi pelestarian melalui festival menjaganya tetap hidup untuk menunjukkan resiliensi budaya Indonesia. Berikutnya adalah tokoh-tokoh penting dalam musik keroncong. Tokoh seperti Gesang Martohartono, pencipta Bengawan Solo pada 1940, yang menjadi lagu ikonik dan pengiring perjuangan kemerdekaan. Waljina, penyanyi langgam Jawa, mempopulerkan keroncong di radio nasional. Salah satu lagu yang terkenal adalah Walang Kekek. Kemudian Ismail Marzuki mengintegrasikan nasionalisme dalam komposisinya, membuat keroncong menjadi alat propaganda positif. Mereka tidak hanya musisi, tapi pejuang budaya yang menjadikan keroncong sebagai suara rakyat. Selanjutnya yang terakhir adalah keroncong di era modern. Pada abad ke-21 ini, keroncong beradaptasi dengan fusion seperti keroncong rock oleh Bondan Prakoso atau jazz keroncong. Festival seperti Jakarta Keroncong Festival dan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya membantu pelestarian. Meski menghadapi dominasi K-pop, keroncong tetap sebagai pengiring perjuangan kontemporer, seperti dalam gerakan sosial lingkungan. Kesimpulan dari presentasi ini, musik keroncong mencerminkan dinamika sejarah kebudayaan Indonesia sebagai hasil akulturasi yang kaya, dari kolonial hingga pengiring perjuangan kemerdekaan dan adaptasi modern. Mari lestarikan warisan ini untuk generasi mendatang. Sekian dan terima kasih.